nggak kepikiran pengen jadi karyawan? Belum sih, belum kepikiran. Umurnya berapa kok belum udah lewat nanti? Ya sih, nggak kepikiran lebih tepatnya. Jadi kayak Kita bicara di sini bukan dalam artian karyawan jelek ya. Ito, Entrepreneur Talking with Adi Nadira. Kak Frika, kalau kita bicara tentang brand itu adalah hal yang penting. Setuju ya Kak ya? Setuju banget. Kalau brand sendiri dari kacamata Manikan sendiri seperti apa? Jadi brand untuk Manikan itu adalah salah satu kunci sebenarnya, karena kita produk retail, fashion. Nah, brand ini adalah suatu hal yang sangat penting. Saya pribadi sih bilang ini kayak intangible asset ya. Jadi kayak aset yang benar-benar penting sebetulnya tapi tidak di pembukuan tuh nggak ada sebenarnya, tidak terhitung kayak mungkin aset inventory dan lain-lain. Nah, ini intangible asset yang sangat penting, dimana karena hal ini mempengaruhi semuanya menurut saya, dari produknya, dari gimana marketingnya, dari sampai orang-orang di dalamnya. Di Manikan sendiri branding itu selalu kita jadi fokus, karena kembali lagi tadi yang saya ceritain, karena Manikan ini menggunakan kain tradisional dan lain-lain. Jadi branding kita tuh benar-benar kunci sebenarnya dari keberhasilan produknya. Itu pun dengan caranya kita sih sebenarnya dengan selalu melihat keadaan sekitar. Sekarang apa sih nih yang lagi happening, apa sih yang lagi rame, yang diomongin di market kita. Kita selalu coba ikutin semuanya tuh. Tapi ya tetap dengan branding tanpa melupakan konsep dari Manikan itu sendiri. Konsepnya sendiri. Kalau dari branding sendiri itu sekarang berkaitan dengan transformasi digital. Berarti hampir di semua platform ada untuk Manikan. Semuanya. Dan yang terbaru memang kayaknya hampir semua brand itu mengarah ke sana juga. Kita juga sekarang masih melakukan e-commerce ya, e-commerce. Fokus kita seperti biasa, Tokopedia, Shopee. Kemarin kita juga join di Zalora. Sekarang kita udah kerjasama juga sama Tokopedia, jadi kita jadi official store di sana. Brandingnya harus kuat juga di Tokopedia kita, karena kita ada official store, jadi kan ada kayak landing page-nya. Nah, itu kita sesuaiin lagi tuh dengan image Manikan. Ya, benar. Oke, menarik sekali sih. Nah, kalau kita bicara branding, kaitannya dengan Manikan tadi. Nah, kalau untuk Manikan sendiri, asumsi brandnya itu inginnya seperti apa? Dibawa kemana? Jadi sebenarnya Manikan ini konsep intinya itu kan modern etnik sebenarnya. Nah, kita benar-benar fokusnya dari sana. Nah, turunannya banyak. Jadi si Manikan ini etniknya tetap dapat, tapi modernnya juga dapat. Modern tuh maksudnya lebih ke casual lah. Kayak misalnya dipakai di mana aja bisa, timeless. Jadi arahnya ke sana. Nah, turunannya itu ke produk lagi kan jadi akhirnya. Tapi intinya memang di sana. Modern etnik itu yang kita selalu ingin capai. Modern etnik gimana sih nih? Nah, tapi perkembangan produk itu bisa bervariasi. Nah, jadi yang terakhir memang produk dari kita awalnya sih Manikan itu kan pakai kain Bali ya. Jadi kita pakai kain endek, tenun endek. Nah, dengan seiringnya perkembangan kita mencoba untuk selalu bervariasi. Berinovasi, terus kita lihat kain apa lagi nih yang bisa kita pakai. Nah, itu. Jadi kita kemarin sempat pakai kain Sumba, kain tenun NTT, sampai yang terakhir kita coba buat namanya itu dia pencelupan pewarna alami. Itu konsepnya namanya shibori, itu konsep yang cukup umum sebenarnya di beberapa pattern. Nah, itu kita coba kembangin lagi, tapi tetap harus dengan konsep yang tidak kita lupakan, modern etnik itu. Nah, tapi dengan perkembangan itu pun kita nggak mau yang kaku sebenarnya Manikan ini. Dulu pun sebenarnya pinginnya pakai kain Bali aja lah, pakai kain Bali. Nah, tapi sering perkembangan kan kita harus kita harus dinamis lah juga mengikuti perkembangan. Jadi kita coba lagi buat yang baru, sampai sekarang pun ada lagi hal baru yang akan muncul seperti itu. Ini adalah hal yang sangat bagus. Jadi ketika kita melakukan bisnis, kita memutuskan berbisnis, kita harus benar-benar menentukan tujuan brand kita ke depan seperti apa. Seperti yang dimiliki oleh Manikan sendiri, brand yang dituju adalah modern etnik. Betul ya? Walaupun ibarat kata itu hal yang baru atau hal yang mungkin nggak semua orang punya pahamnya seperti itu, tapi Manikan menunjukkan bahwa dengan memiliki suatu tujuan dalam brand tersebut, walaupun ada inovasi-inovasi yang akan dilakukan, tujuannya tetap apa yang akan dicapai itu yang akan ditunjukkan terus-menerus untuk brandnya. Kak, kalau kita bicara tujuan bisnis, nah, tujuan bisnisnya dari sisinya Kak sendiri untuk Manikan ini seperti apa? Jadi
Kalau tujuan saya terjun di bisnis itu sebenarnya berkembang. Sebenarnya dari awalnya duit. Benar-benar. Awalnya pasti, karena memang kalau tujuan bisnis kan pasti profit ya. Iya, betul. Benar, itu pun ada backgroundnya. Jadi saya mulai bisnis tuh waktu saya SMA. Waktu SMA kelas 3 saya ingat banget, waktu itu saya minjam uangnya orang tua 400.000. Zaman itu yang paling gampang bisnis dimasukin anak muda tuh apa sih? Waktu itu di Bali tuh clothingan tuh yang paling gampang tuh. Kayak dimasukin bisnis sama anak muda. Jadi pada saat itu pinjam uang orang tua 400.000 mau bikin clothing. Iya, benar. Jadi waktu itu kita buat produk. Sampai akhirnya ya udah jalan terus, terima order buat produk, terima order. Cuman akhirnya waktu itu berhenti karena teman saya lanjut kuliah di luar Bali. Berarti itu join ya? Iya, joinan. Jadi waktu itu terus saya coba waktu kuliah awal pun ngasih tetap tuh, karena udah tahu kan setelahnya waktu itu terima orderan buat custom baju, saya lanjutin sampai kuliah. Awal-awal kuliah itu saya juga sempet buat kayak beberapa bisnis lain lah waktu itu, jadi kayak terima order karikatur lah atau apalah waktu itu. Iya sempat coba lah. Nah bener. Nah seiring perjalanan memang saya tetap fokus lagi balik ke yang kemarin sebelumnya saya inginkan, yaitu membangun sebuah brand. Nah dari sana saya akhirnya terlahir Manikan. Nah motivasi utama saya itu tetap dari awal tuh saya pengen punya brand sampai orang-orang tuh suka banget nih sama produknya. Karena yang saya pengen tanya itu kenapa tujuannya malah ingin brandnya dulu gitu. Jadi baru profitnya belakangan. Ini sebenarnya hal yang mungkin our friends di luar tuh pengen tahu gitu. Ngapain sih brand yang diomongin terus gitu kan. Yang saya percaya sih sebenarnya ya. Memang basic, apalagi saya kuliah ekonomi ya, selalu ya, tujuannya nanti kalau berbisnis tuh profit dan lain-lain. Nah, yang saya percaya itu adalah di saat kita punya produk, di saat kita punya brand yang dalam titik tertentu tuh orang udah suka banget, itu profit tuh pasti akan ngikutin. Jadi itu adalah hasil dari nanti di saat brand ini adalah sudah mature lah ya, bisa kita bilang gitu loh. Jadi yang saya lihat, saya juga belajar dari beberapa bisnis yang lain pun seperti itu. Jadi branding itu kuncinya juga gitu loh. Nah dari situ pun saya tetap berfokus ke sana. Jadi saya selalu ingin gimana sih membangun sebuah brand itu, tapi memang nggak gampang dan jatuh bangunnya pun banyak banget gitu loh. Nah itu dia nih yang banyak banget, bener. Mungkin pengen didengar sama all friend di luar. Jatuh bangun dalam membangun brands, dalam berbisnis. Boleh sharing deh sama kita. Ketika jatuh yang terendah banget di titik terendah, terus mikir, pernah nggak kepikiran, aduh berhenti deh aku ngurusin Manikan. Pernah nggak ada kepikiran seperti itu? Dan kalau kepikiran seperti itu, lalu apa yang bikin ibarat kata jadi berbalik 180%? Dari yang ibarat kata kesal setengah mati, bad mood banget, tiba-tiba lagi pikir, aku harus tetap jalanin ini, kayak begitu. Ada di saat titik-titik, bener. Setiap orang pun pasti ada titik-titik terendah ya. Itu pun banyak faktor, kayak kok bisa barengan nih semuanya. Jadi saya ingat banget waktu kuliah, waktu itu tuh lagi ada produksian sebenarnya. Tapi di saat yang bersamaan tuh entah kenapa nih bersamaan, jadi ada masalah pribadi juga sama pacar lah, biasa lah ya. Habis itu waktu itu juga pacaran? Iya lumayan lah. Pacaran 11 tahun saya sampai sekarang, lumayan lama. Curhat ya. Ya curhat ya. Jadi panjang lah, jadi kayak ada masalah pribadi. Kenapa barengan nih? Lalu deadline kerjaan. Beruntun lah pada saat itu. Deadline kerjaan. Nah, sebenarnya kalau semua dijalanin bisalah ketemu solusinya gitu. Nah, cuman memang yang sering terjadi kan adalah kenapa ada saat titik orang berhenti membangun brand itu atau berbisnis itu. Nah, kenapa saya tetap konsisten nih, tetap Manikan dijalanin dengan jatuh bangunnya di saat atas, di saat di atas, di saat penjualan lagi enak-enaknya udahlah gitu, semua kalian seneng lah. Di saat lagi turun, sebenarnya penurunan Manikan ini baru-baru ini sebenarnya pernah. Jadi saat beberapa tahun kemarin, nggak tahu kenapa bersamaan itu di saat juga bersamaan dengan penutup bubble-nya dunia properti. Saya nggak tahu kenapa ada hubungannya atau tidak. Itu brand penjualan kita pun menurun di saat itu. Mungkin daya beli beberapa baru banget itu. Itu kenapa? Saya nggak tahu kenapa, tapi saya melihat ada banyak faktor sih. Mungkin daya beli masyarakat juga menurun, persaingan meningkat dan lain-lain. Itu tuh benar-benar pusing di saat itu juga. Kebetulan Manikan juga lagi ada kredit yang sedang berjalan. Penurunannya lumayan drastis, jadi sampai akhirnya kita sama partner saya, kita cobalah biar tetap nih jalan nih bisnis, nih brand. Kita nggak usah ngambil hasil dulu gitu loh. Yang penting muter dulu lah duitnya. Jadi ya tetap
seiring berjalan kita nemu peluang baru, ketemu segmen market yang bisa kita maksimalin lagi, ya udah kita jalanin lagi. Jadi ini Manika ini udah kayak apa ya bilang ya, kayak baby lah ya, dari awal kita buat namanya, terus udah kita udah lama besar. 2011 sekarang ini berarti sudah masuk 9 tahun. Iya ya. Anaknya SD lah ya udah. Udah cukup lama banget sebenarnya. Sempat booming di salesnya, secara sales turun juga pernah gitu loh, sampai akhirnya kita coba segmen market baru gitu. Sayang banget nih gitu loh, kalau mau berhenti sih bisa aja gitu. Ada titik di mana saat saya sama partner saya punya masalah lah ya, jadi kayak kita sering berbeda pendapat, sering banget berbeda pendapat, tapi di saat ini kita berbeda pendapat cukup besar nih, sampai saya pribadi berpikir, loh gimana nih ya, kok udah segini-segini aja nih brand, tapi masalahnya makin banyak gitu. Jadi kayak aduh apa selesai aja ya gitu loh. Tapi beberapa berselang berikutnya saya coba sharing sama teman-teman saya yang punya bisnis juga, banyak juga yang menyarankan udah Prik, berhenti aja Prik kayak gitu. Ngapain kita lanjutin gitu kan. Tapi waktu itu saya tampung aja lah, saya tampung. Tapi waktu itu saya ingat banget itu tahun berapa ya, kayak 3 tahun lalu apa 2 tahun lalu itu saya coba buat produk baru untuk market yang belum pernah kita jamah sebelumnya gitu. Jadi waktu itu toko offline saya akan dibuka di Ubud. Waktu itu pun awal sebelum itu tuh Manika tuh fokusnya selalu marketnya lokal waktu itu. Ya udahlah kita coba buat maksimalin produk di segmen market yang kita belum pernah pikirkan sebelumnya, itu turis gitu. Turn out dari launching di akhir tahun sudah siap produknya, itu responnya bagus. Udah dari situ lagi kita kenceng, responnya maksimal lagi, udah kita seneng lagi nih, semangat gitu. Semangat terus. Jadi semua buat produk lagi, semua produk dan direspon terus, seneng kan. Jadi kita buat produk, responnya bagus, lagi buat produk, responnya. Di situ kita ketemu semangat lagi sampai sekarang sih kayak gitu. Jadi tetap melakukan inovasi. Iya benar-benar. Karena yakin banget kalau dalam bisnis, apalagi dengan yang jangka waktu panjang sudah berjalan, pasti akan ketemu berbagai rintangan, cobaan. Kadang-kala kita di rumah saja kadang-kadang ketemu beberapa rintangan ya. Bener. Apalagi kalau di bisnis dengan yang tiap hari itu ibarat kata naik turun kita nggak akan bisa prediksi. Nah, yang saya mau tanya itu kalau kita bicara tentang Manika sendiri itu tadi ada bilang di Ubud buka store, namanya kalau nggak salah namanya Kuratif. Di dalam Kuratif sendiri pun kalau saya tahu koreksi kalau saya salah ya, di dalam Kuratif sendiri ada berbagai jenis brand. Nah, kenapa sampai kepikiran seperti itu? Kenapa nggak ingin menguasai, ya udah aku mau bikin satu store yang ada Manika sendiri deh, ngapain ngajak-ngajak yang lain gitu? Itu kenapa sampai terpikir menggandeng lah partner bisnis lain untuk oke, kita bareng-bareng di sini nih, besarin sama-sama. Jadi ya itu masih inline sama keinginan saya bahwa Indonesia ini punya potensi nih yang sangat besar menurut saya gitu. Salah satunya yang saya suka tuh adalah local brand. Kenapa saya selalu suka local brand? Karena perkembangan local brand ini benar-benar dinamis ya. Jadi kayak dari saya kuliah di Bandung itu banyak banget ngelihat potensi dari local brand yang sangat-sangat bagus. Di situ pun seiring berjalan saya juga belajar banyak tuh untuk Manika sendiri, untuk bangun brand saya sendiri. Awareness-nya penduduk lokal di sini terutama untuk ibarat kata menerima welcome untuk lokal brand seperti apa? Nah, itu memang yang salah satu kuncinya, yang harus benar-benar diedukasi terus sama pemilik brand. Nah, Kuratif itu konsepnya adalah multi brand store. Semuanya adalah local brand, semuanya adalah local brand saya kumpulin. Jadi kita kurasi, kita pilih yang memang cocok dengan kita, yang inline benar. Selain juga official offline store-nya Manika juga di sana. Saya melihat perkembangan local brand ini sangat dinamis juga ya. Jadi kayak dulu image local brand kalau ngomong dari Bali ya itu pasti clothingan, udah that's it. That's it. Itu kan clothing. Iya, clothingan, that's it gitu. Kalau dia anak muda ngomong local brand pasti ngomongnya local clothingan. Seiring berjalan saya melihat banyak banget sebenarnya local brand yang sangat potensial. Sekarang perkembangan local brand itu mulai semakin spesifik. Makin spesifik di arah dia misalnya khusus membuat produk jeans, misalnya produk membuat letter crafting. Mereka kualitas selalu menjadi nomor satu sekarang. Tidak hanya sekedar jualan produk, tapi mereka selalu mencoba nge-push limitnya di masih bisa mendapatkan produk kualitas yang sangat-sangat berkualitas. Jadi menurut saya yang ini yang harus diapresiasi. Nah, itu pun yang inline kenapa saya ingin
memaksimalkan potensi ini. Makanya saya buat kuratif waktu itu. Jadi saya ingin lihat nih kalau ngomong di Bali kan Denpasar, mungkin edukasi tentang local brand itu masih belum selengkap yang di Jakarta, Bandung ya. Maksudnya lengkap tuh bukan yang gimana. Jadi lengkap itu adalah mereka terbuka gitu loh, bahwa produk local brand tuh ada loh yang berkualitas, ada loh yang bagus. Seperti itu. Jadi itu pun yang saya lakukan di toko ini, yaitu saya edukasi terus ke market. Sebenarnya kalau nggak kita yang mensupport lokal brand, siapa lagi? Iya, benar. Kita orang daerah setiap daerah tuh punya potensi masing-masing, punya nilai masing-masing. Jadi kenapa nggak kita orang lokal di sini yang membantu support lokal brand? Ya, setuju banget. Benar, Bung. Ini selain terus terang, selain tujuannya bagus, ibarat kata oke, profit akan ngikutin saya di belakang, saya kayak fokus saya adalah brand, dan saya mulai menggandeng teman-teman saya di lokal brand itu sebenarnya adalah berbisnis dengan tujuan mulia, kalau saya bisa bilang. Iya benar, karena nggak semua pengusaha, entrepreneur ataupun anak-anak muda yang memiliki jiwa ibarat kata, oke, bisnis aku, kadang-kadang mereka yang mikirin profit, gimana caranya aku akan balik modal BEP sekian, gimana caranya aku dapat untung secepat-cepatnya, tapi nggak mikirin sebenarnya tujuannya bisnis apa. Nah itu yang sebenarnya membuat ibarat kata bisnis yang mereka tekuni itu tidak bersifat long term, short term. Angkat kata suatu bisnis umurnya itu 5 tahun, lewat 5 tahun, oke, fine, berarti dia sudah mengikuti inline lah. Tapi kalau di bawah 5 tahun, apalagi misalnya sekarang ada yang buka coffee shop misalnya, atau ada yang buka bisnis apa gitu, atau bisnis apa lagi, dan ketika nanti trennya berbeda, mereka akan ambil lagi karena mereka nggak fokusnya sama brand. Benar. Jadi kayak bagus banget ini. Iya, jadi kayak itu pun bisa jadi kunci gimana kita bisa long term, benar, kayak sustainnya gimana. Selain pun tapi memang kalau ngomong bisnis, kuncinya dasarnya memang profit, benar. Itu benar banget. Saya nggak membantah. Tapi sustainnya itu di mana, itu yang harus kita pikirkan juga. Benar, kalau kita mau long term, tentu akan brand yang selalu akan dibangun. Dimanapun, kalau ngomong produk yang langsung customer ya. Lain halnya dengan produk B2B, mungkin branding mungkin tidak menjadi kunci. Ya mereka berfokus pada produk dan pricing. Kalau ini kita ngomong B2C gitu loh, ke customer langsung, gimana sih pikiran customer tentang produk, memilih produk. Itu branding tuh harus selalu menjadi kunci, karena itu yang akan memberikan value lebih terhadap produk kita sendiri, kayak gitu. Nah, ini agak di luar pertanyaan lah yang saya mau tanya. Ini backgroundnya adalah ekonomi. Sebenarnya kalau kita bicara, saya sudah sarjana, saya mau dapat uang cepat ya saya jadi karyawan aja nih. Nah, yang bikin Kak Prikan ini mikir mau terusin Manikan, terus aku nggak mau jadi karyawan, tapi misalnya aku pengen, aku nggak mau jadi karyawan yang dapat uang atau waktunya ditentukan, itu apa sih yang bikin gitu? Nggak kepikiran pengen jadi karyawan? Belum sih. Belum kepikiran. Umurnya berapa? Kok belum udah lewat nanti? Ya sih, nggak kepikiran lebih tepatnya. Jadi kayak kita bicara di sini bukan dalam artian karyawan jelek ya, bukan. Kita bicara yang saya tadi pingin tanya itu adalah ketika baru SMA sudah mulai berbisnis lah. Terus sampai pada tetap melanjutkan nih, tetap backgroundnya dilanjutkan sebagai tamat sampai S1 lah, ekonomi. Tapi kenapa nggak mau jadi karyawan aja, malah tambah berbisnis gitu. Dengan yang kita bicarakan lah, kalau sebagai pembisnis itu kan income-nya nggak stabil. Bener ya? Once di bulan tertentu bisa ngehit, bisa over banget, ya bisa ibarat kata gaji kita kalau sebagai karyawan setahun kita capai. Tapi kalau kita bicara misalnya lagi market down, entah karena apa, bisa aja minus. Karena kita harus urus operasional dan lain-lain. Nah, ini kan nggak semua orang bisa tangkap, dan itu di usia muda. Nah, ini yang mau saya tanya, kenapa sih sampai mau gitu? Nyesel nggak sekarang? Nyesel sih enggak ya, cuman kayak memang menurut saya berbisnis ini memang bukan untuk semua orang. Dari sekian perjalanan yang saya coba gitu, dan beberapa kali ngasih materi lah, waktu kuliah ada banyak yang nanya, Kak berbisnis gimana, terus macam-macam lah, ketemu berbagai orang yang mau memulai bisnis. Berbisnisnya memang untuk semua orang, tidak ada kepastian. Tidak ada, semuanya lah. Pokoknya tidak ada jaminan kamu akan selalu mendapatkan. Tapi ada satu hal yang bisa diberikan oleh kita berbisnis, yaitu kebebasan. Itu yang menurut saya nggak semua orang bisa dapatkan di banyak tempat. Kebebasan untuk berkarya lah, kebebasan untuk dimana kita. Ya, targetnya pasti nanti ke sana ya, kebebasan waktu lah, kebebasan finansial lah. Beberapa orang memiliki tujuan itu gitu. Dan saya pun tentu nggak mulu-mulu, saya juga pingin dong
punya kebebasan finansial, kebebasan waktu, macam-macam. Itu yang menurut saya tidak bisa dapatkan karena saya fokusnya tentu baliklah lagi lah fokus saya pinginnya sih buat brand, pingin berbisnis. Kalau saya waktu itu mencoba menjadi karyawan, tentu saya tidak bisa capai tujuan tersebut. Nah, itu yang membuat saya ntar dulu enggak lah gitu, saya mau coba di sini, fokus di sini gitu. Mungkin someday mungkin saya ngajar, mungkin who knows gitu loh. Tapi ya untuk saat ini saya fokus di sana lah, di sana fokus sampai mana sih perjuangan ini. Tentu semua teman-teman yang berbisnis sama lah ya gitu loh. Seperti itu. So friends, kalau kita ingin membuka atau membuat peluang bisnis, yang paling kita dasari paling pertama adalah kita harus tahu tujuan kita berbisnis apa. Dan kita harus pegang adalah motivasi. Motivasinya maksudnya ketika kita mengalami rintangan ataupun hambatan di kemudian hari, kalian harus tahu apa yang akan membuat kalian balik lagi untuk menekuni bisnis yang telah dilakoni, apalagi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Karena itu tetap kelolalah brand kalian dengan baik, jangan pernah takut dan pantang menyerah, tetap berusaha karena semua peluang ada di depan mata. Dan paling penting adalah tetap konsisten. Friends, kita akan masuk di segmen yang ditunggu-tunggu. Kita akan tanya-tanya ke Kak Prinka, yaitu Fast Question Challenge buat narasumber kita. Udah siap, Kak? Oke, apaan nih? Jangan deg-degan ya. Oke, ini sebenarnya tujuannya kita adakan ini adalah kita ingin melihat sebagaimana cepatkah seorang entrepreneur melihat adanya masalah di depan. Nah, masalahnya hari ini, saya akan berikan beberapa pertanyaan dan saya ingin Kak Prinka jawab dengan cepat. Apapun yang ada di kepala dijawab aja dulu. Oke, boleh. Oke, yang pertama, bisnis adalah? Bisnis adalah kepemilikan. Kenapa? Karena kepemilikan adalah kebebasan. Kenapa? Kebebasan itu... Jangan bilang kebebasan bermusyawarah. Oke, nomor 2. Meninggalkan masalah atau merangkul masalah? Merangkul masalah. Kenapa merangkul masalah? Karena dengan merangkul kita bisa menyelesaikan masalah. Dengan merangkul kita bisa menyelesaikan masalah. Karena kalau ditinggalkan, masalah terus datang. Iya, benar sekali. Oke, good point. Yang ketiga, membangun bisnis bersama keluarga atau bersama teman? Bersama teman. Kenapa? Nggak punya keluarga? Karena kalau pecah kongsi ribet nanti. Iya. Malah kita jadinya rusak ya hubungan persaudaraan ya, kekeluargaan ya. Oke, nomor 4, brand adalah? Brand adalah masa depan. Masa depan. Kenapa? Karena itu adalah tujuan yang bisa memberikan banyak hal di depan. Brand lokal yang sering dipakai? Produk saya sendiri dong, Manikan. Ini produknya Manikan juga? Iya, ini kebetulan. Oh, keren banget ya. Nggak buat edisi perempuan gitu. Yang baju belum. Mungkin berarti next lah ya. Baju untuk pria aja. Iya, barunya cowok. Iya, lucu banget loh. Yang terakhir, lokal atau global brand? Local brand tentunya. Kenapa? Karena dengan kamu mensupport local brand, dengan kamu mensupport local community, kita bisa maju bersama sebagai orang Indonesia, sebagai orang Bali. Dengan support dari local community, tentunya kita bisa jadi besar. Wah, keren banget ya. Daripada kita anggap semua lokal brand lain itu adalah musuh, mending kita rangkul mereka untuk besar bersama-sama. Iya, benar. Wah, tepuk tangan dulu ya, friend. Keren banget. Gokil, gila. Ini udah nunjukin bahwa Kak Prinka adalah cocok sebagai entrepreneur muda masa ini. Oke, terima kasih ya Kak Prinka. Nah, sebelum kita akhiri, saya mau minta Kakak untuk kasih tips buat our friend di luar sana. Silakan, Kak. Oke, kalau dari saya, bagi teman-teman yang lagi sedang merintis brand atau merintis usaha, bisnis apapun itu, kuncinya ada 2 kalau dari saya. Yang pertama adalah konsisten. Yang kedua adalah terus belajar. Konsisten dan terus belajar. Ada lagi mungkin, Kak? Itu aja sih, cukup menurut saya. So friends, karakter utama dari orang sukses adalah konsisten dan terus belajar. Juga harus tahu kelemahan dan kelebihan baik dari diri sendiri maupun bisnis yang dibangun. Karena tidak ada jaminan untuk kesuksesan bagi seseorang yang tidak keluar dari zona nyaman dan berani mengambil resiko. Saya Adi Nadira, sampai jumpa di e-talk selanjutnya. Bye friends! E-talk, Entrepreneur Talking with Adi Nadira.